Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum sistem operasi untuk pertemuan kelima. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hak akses file atau file permission. Sebelumnya mohon maaf sekali karena saya dengan Bu Karisma berhalangan hadir karena masih mengikuti pelatihan dasar CPNS tahun ini. Untuk modul praktikum dan tugas sudah di-upload di Leeds. Jadi kalian bisa mengaksesnya masing-masing dan melakukan praktikum mandiri ya di laptop kalian masing-masing. Di pertemuan ini diharapkan kalian mampu melakukan administrasi sederhana di sistem operasi Linux seperti mengubah kepemilikan grup dan merubah perizinan berkas atau file. Kemudian kalian juga mampu untuk melakukan manajemen file atau directory. Kemudian untuk tugas pendahuluan yang ada di modul, kalian bisa menginputnya atau mengerjakannya digabungin aja dengan laporan beserta percobaan dan tugas untuk praktikum hari ini. Oke, langsung saja buka Ubuntu kalian masing-masing. Di sini ada 3 jenis file permission yang bisa kita gunakan, yaitu chmod, chown, dan chgrp atau group. Jadi chmod untuk mengubah akses terhadap file, chown untuk mengubah kepemilikan file, chgrp untuk mengubah kepemilikan file oleh grup. Ya, langsung saja kita ke terminal. Kalian bisa mengakses terminal dengan show application terus terminal, atau sebenarnya kalian bisa menggunakan Shift Ctrl T untuk langsung masuk ke terminal. Nah, kalian ikuti tutorial yang ada di modul. Kita ada sintak lsl. Nah, ini seperti yang pada pertemuan sebelumnya, ls biasa kita gunakan untuk mengetahui file-file atau folder apa aja yang ada di dalam directory tersebut. Dan ketika kita menambahkan strip L di sini, kita akan mengetahui permission yang bisa kita lakukan seperti ini: d rwxr strip xr strip x. Ada yang tahu ini maksudnya apa? Coba kita bandingkan dulu dengan ls l milik root.
Nah, untuk urutannya di bagian akhir bin base ini nama filenya, kemudian ada tanggal, untuk root satunya sebagai grup, satunya sebagai user. Begitu pula dengan yang di atas ini, n Maulana. Begitu pula dengan ini ya, dr, w, x, r, strip, x, xr seperti itu. Nah, untuk D di depan itu untuk menandakan apakah dia directory atau kalau strip berarti berupa file. Kemudian untuk file permissionnya ada R untuk read, W untuk write, X itu sebagai execute. Jadi read itu kita mampu untuk membaca file isi konten dari file tersebut, termasuk membukanya di dalam misal text editor atau nano atau yang lainnya. Kemudian write itu kita mampu memodifikasi atau bahkan mendelete file tersebut. Kemudian execute kita bisa mempunyai kemampuan untuk merunning file sebagai suatu program. Misalkan kita membuat file nano, kemudian kita mengubahnya menjadi sebuah script, kita bisa menjalankan script tersebut. Jadi urutannya kenapa ini banyak? Yang pertama D atau strip, angka pertama itu kan tadi kita sudah menjelaskan bahwa ini mengindikasikan sebuah directory atau sebuah file. Kemudian 3 huruf selanjutnya itu menandakan permission untuk ownernya atau usernya sendiri. Kemudian 3 lagi, ini x strip x misalkan untuk yang root. 3 digit selanjutnya untuk permission dari member group. Kemudian yang terakhir untuk misalkan contoh di root ini r strip x, dia untuk all user, semua user yang apakah dia dapat mengakses file tersebut atau tidak, seperti itu. Baik, kita langsung saja ke percobaan sesuai dengan modul. Kita pertama-tama masuk ke mode sudo su atau super user do untuk kita masuk ke mode super user. Jadi ketika kita mengetikkan sudoku ini, kita tidak perlu lagi untuk setiap perintah yang membutuhkan akses root. Jadi kita tetap hanya sekali memasukkan password, tidak perlu berulang kali untuk setiap sintaks yang membutuhkan permission root ini. Kemudian kita buat directory. Kemudian kita masuk ke change directory, ke praktikum 5 yang kita buat. Kemudian kita membuat file namanya p5.txt. Seperti itu. Oh, file ini belum dibuat, kita bisa buat dengan misalkan nano p5.txt seperti itu. Nah, kita masuk ke jendela nano, kita bisa mengetikkan apapun di sini. Ini file pertemuan 5 misalkan. Kemudian buat yang untuk keluar nano kita menggunakan Ctrl X. Kemudian kita save dengan menekan Y. Seperti itu. Setelah itu kita bisa menyimpannya dengan nama filenya apa, sama
kita samakan saja dengan p5.txt. Tuh. Kemudian kita balik ke p5.txt. Nah, ini akan muncul bahwa P5 itu berupa file, kemudian untuk owner atau usernya kita bisa read, write, tapi tidak execute. Kemudian untuk grupnya dia hanya read dan tidak bisa write dan tidak bisa execute. Dan untuk all user atau semua user yang ada di luar grup, dia juga hanya bisa untuk read tanpa bisa write dan tanpa bisa execute seperti itu. Kemudian bagaimana sih mengubah permission dari file ini? Kita bisa menggunakan perintah chmod ya. Chmod 77 p5.txt. Kemudian kita ke lsl. Nah, permissionnya sudah berubah, tipenya masih file. Kita bisa nge-read, nge-write, bahkan execute. Untuk ownernya kita bisa read, write, sama execute untuk satu grup yang sama. Pun dengan semua user lain kita bisa melakukan apapun di sini, melakukan perintah sepenuhnya, apapun yang bisa kita lakukan pada file ini. Nah, untuk chmod 777 itu artinya di dalam bilangan desimal 7 itu senilai dengan 111 pada biner. Jadi untuk R, W, X ini akan bernilai 1, sedangkan untuk strip dia akan bernilai 0. Sebelumnya apakah kalian sudah pernah belajar tentang bilangan biner? Nah, di sini representasi dari bilangan biner untuk permission ini. Jadi seperti ini, seperti pada modul. Sebentar, saya tambahkan dulu. Nah, seperti ini. Untuk R dia benar 1, W1, X1, begitupun selanjutnya. Untuk ini 1, 1, 0. Kalau kita belajar biner, nilai 1 itu kan 1, 0, 0. Untuk 2 ini 0, 1, 0. Untuk biner 3 0, 1, 1. 4 1, 0, 0. 5 1, 0, 1. 6 1, 1, 0. Dan 7 ini 1, 1, 1. Ya, karena bernilai biner 2 angka 1 dan 0,
maka satu ini direpresentasikan dengan 001. Begitupun misal kita pakai CH mod 7, dia bernilai 111, artinya R dia aktif, kemudian W-nya aktif, dan kemudian X-nya aktif. Seperti itu. Jadi untuk yang pertama ini untuk user atau owner, ini untuk permission dari grup yang sama. Misalkan kita punya satu grup ada 2 user atau 3 user. Ini berguna ketika kita mempunyai Linux server ya. Jadi kita bisa mengolah bersama antar user. Kemudian ini untuk all user atau user-user lain di luar grup ini. Seperti itu. Oke, itu penjelasan dari chmod. Kemudian ada chown. Nah, kembali lagi untuk chown dia akan menambahkan ubah kepemilikan. Misal dengan menggunakan sintaks chown terus user lain. Kita menggunakan misalkan user 1 p5.txt. Seperti itu. Yang ls l. Nah, ini sudah berubah kalau file p5 ini user 1 yang permissionnya. Untuk melihat user-user ini, user 1, user 2, atau user yang lain yang kalian buat pada praktikum sebelumnya, masih ingat ya pakai sintaks apa. Kemudian untuk ch group, langsung saja kita contohkan. Ch grp. Nah, sintak ini error karena grup 2 tidak ada dalam sistem operasi ini. Oke, jadi kita tambahkan saja add group seperti pada pertemuan sebelumnya. Group 1 dan kemudian change group grup 1, maaf. Grup 1. Kemudian kita lsl user 1 grup 1 untuk p5.txt ini.
Kemudian untuk yang file P5 ini kita bisa mengatur hak aksesnya kembali. Misalkan seperti pada contoh kita chmod 764 untuk p5.txt. Nah, sudah berubah ya permissionnya. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Jadi strip pertama untuk bahwa dia file, kemudian untuk user 1 dia bisa meread, write. Karena ini 7 jadi 111 dia bisa semua. Dia bisa read, write sama execute. Kemudian untuk grupnya dia 6 berarti 6 itu binernya yang tadi kita belajar 110. Jadi dia bisa read, write, tapi dia si grup ini nggak bisa melakukan eksekusi. Kemudian untuk user lain selain dari satu grup ini dia bernilai 4. 4 itu 100. Jadi R strip strip. Dia hanya bisa membaca file dari P5 ini. Jadi read only, dia hanya bisa membaca tanpa bisa mengeditnya seperti itu. Kalian bisa mencobanya dengan menggunakan user lain, kemudian melakukan edit atau membaca atau melakukan modifikasi pada file yang user permissionnya kalian set sebagaimana di contoh ini. Kemudian untuk percobaan selesai sampai di sini dan tugas ada di grup ya. Bila ada pertanyaan mungkin bisa mengabari kita, tapi ngabari saya maaf. Untuk tugas, untuk laporannya kalian susun dari tugas pendahuluan, itu cuman pengertian, kemudian kalian jelaskan percobaan yang kalian lakukan. Jangan hanya screenshot ya, kalau bisa ditambahkan keterangan-keterangan dari gambar tersebut. Dari sintaksnya itu fungsinya seperti apa, terus ini merepresentasikan apa seperti itu. Kemudian untuk tugas juga, kemudian yang terakhir tugas kalian bisa melampirkan tugas ini di laporan. Sekian, mohon maaf sekali karena saya dan Bu Karisma tidak bisa hadir hanya melalui video ini. Terima kasih yang sudah mengikuti praktikum pada hari ini. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Kalau begitu saya tutup dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.